Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas sekilas video yang lalu, di mana pada video sebelumnya kami membahas seorang putri, tepatnya seorang putri dari Mangkunegara yang bernama Gusti Nurul. Dirinya memiliki paras cantik dan mampu membuat banyak lelaki, mulai dari politisi, sultan hingga presiden ingin melamarnya. Bagi yang belum sempat menontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan untuk video kali ini, kami akan kembali membahas seorang permaisuri Spanyol bernama Victoria Eugenie, yang dikenal dengan sebutan Ina. Sang permaisuri ternyata nantinya membawa penyakit bawaan yang ditularkan pada sang putra mahkota. Penyakit bawaan yang juga merupakan salah satu kehancuran yang dialami Kekaisaran Rusia yang masih memiliki kekerabatan dengan sang permaisuri. Bagaimana akhir dari kisah keluarga sang permaisuri? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk disimak cerita lengkapnya. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Bernama lengkap Victoria Eugenie Julia Ina dari Battenberg, lahir pada tanggal 24 Oktober 1887 di Kastil Balmoral di Skotlandia. Ayahnya adalah Pangeran Henry dari Battenberg, anak keempat dan putra ketiga Pangeran Alexander dari Hesse dan oleh Rhine, dan ibunya adalah Putri Beatrice, putri kelima Ratu Victoria dari Britania Raya dan Pangeran Albert dari Saxe-Coburg and Gotha. Victoria Eugenie adalah cucu terakhir dari Raja Inggris yang lahir di Skotlandia sampai Putri Margaret, adik Ratu Elizabeth II, lahir di Kastil Glamis pada tahun 1930. Bagi keluarganya dan masyarakat umum Inggris, dia dikenal dengan kependekan dari nama terakhirnya sebagai Ina. Dia lahir pada tahun ke-50 pemerintahan Ratu Victoria, jadi dia disebut Baby Jubilee. Dia dibaptis di ruang gambar di Balmoral. Victoria Eugenie dibesarkan di rumah tangga Ratu Victoria karena sang raja dengan enggan mengizinkan Beatrice, ibunya, menikah dengan syarat dia tetap menjadi pendamping penuh waktu dan sekretaris pribadi ibunya. Oleh karena itu, dia menghabiskan masa kecilnya di Windsor Castle, Balmoral, dan Osborne House of Isle of Wight. Dia adalah pengiring pengantin di pernikahan sepupunya, Duke and Duchess of York, pada 6 Juli 1893 yang kemudian menjadi Raja George V. Victoria Eugenie sangat dekat dengan neneknya, yakni Ratu Victoria. Dia pernah berkata bahwa dilahirkan dan dibesarkan di rumah neneknya membuat Ratu Victoria seperti ibu kedua bagi dirinya. Dia sangat baik tetapi sangat ketat. Ratu Victoria menulis bahwa saya sangat mencintai anak-anak tersayang ini, hampir seperti orang tua mereka sendiri, dan mengacu pada Victoria Eugenie sebagai harta karun kecil. Ayahnya meninggal saat menjalani dinas militer aktif setelah tertular demam di Afrika pada tahun 1896. Pada pagi hari tanggal 22 Januari 1901, Ratu Victoria meninggal. Bagi negara, ini adalah akhir dari sebuah era. Tetapi bagi Victoria Eugenie, ini adalah akhir dari masa kecilnya. Setelah kematian Ratu Victoria pada tahun 1901, keluarga Battenberg pindah ke London dan bertempat tinggal di Istana Kensington. Segalanya bergerak cepat setelah meninggalnya nenek putri Victoria Eugenie. Tidak lama setelah pemakaman, Victoria Eugenie dan anggota keluarganya yang lain pindah ke London dan tinggal di Istana Kensington yang terkenal. Di sana, statusnya sebagai salah satu cucu kesayangan Ratu Victoria, pendidikan di Istana Inggris dan kecantikannya yang mekar mulai menarik perhatian beberapa pengagum. Beberapa waktu kemudian, rumah Victoria Eugenie dipenuhi dengan berita menggembirakan. Raja Alfonso XIII dari Spanyol akan melakukan kunjungan resmi, dan dia sedang mencari seorang istri. Prospek calon pasangan membuat semua orang bersemangat, terutama cucu-cucu perempuan Ratu Victoria. Semuanya kecuali Victoria Eugenie.
Putri remaja itu berpikir sama sekali tidak mungkin raja akan memperhatikannya. Paman Victoria Eugenie, Raja Edward VII, mengadakan makan malam di istana Buckingham untuk menghormati Raja Spanyol. Alfonso duduk di antara Ratu Alexandra dan Putri Helena, saudara perempuan Raja Edward. Dia memperhatikan Victoria Eugenie dan bertanya siapa tamu makan malam dengan rambut hampir putih itu. Semua orang tahu bahwa Raja Alfonso sedang mencari pengantin yang cocok dan salah satu kandidat terkuat adalah Putri Patricia dari Connaught, keponakan lain dari Raja Edward. Karena Putri Patricia tampaknya tidak terkesan oleh Raja Spanyol, Alfonso menuruti ketertarikannya pada Victoria Eugenie. Pada malam kedua kunjungan Alfonso, Raja Spanyol mencari Putri Victoria Eugenie, putri muda yang sangat tersanjung dengan semua perhatiannya. Dengan senang hati membalas perasaan Alfonso, dan keduanya cocok. Meskipun Victoria Eugenie agak canggung dan pemalu, Alfonso menyetujui bangsawan muda yang cantik itu, dan mulailah keduanya berpacaran. Victoria Eugenie dan Raja Spanyolnya mulai bertukar surat dan kartu pos secara teratur. Dengan setiap kartu pos yang dia terima, dia semakin berani dengan perasaannya, bahkan mencoba belajar bahasa Spanyol. Beberapa bulan berlalu, Victoria Eugenie benar-benar jatuh cinta dengan Alfonso dan keduanya memutuskan sudah waktunya untuk membawa hubungan mereka ke tingkat berikutnya. Di balik kisah asmara keduanya, Ibunda Alfonso XIII, Ratu Maria Cristina, awalnya tidak menyukai pilihan putranya. Sebagian karena dia menganggap keluarga Battenberg bukan bangsawan karena asal-usul ibu Pangeran Henry yang tidak jelas, dan sebagian karena ia ingin putranya menikah dengan keluarganya sendiri. Hambatan lain untuk pernikahan adalah agama. Alfonso adalah Katolik Roma dan Victoria Eugenie adalah Anglikan. Dan potensi masalah hemofilia, penyakit yang ditularkan Ratu Victoria ke beberapa keturunannya. Saudara laki-laki Eugenie, Leopold, adalah seorang penderita hemofilia. Jadi, ada kemungkinan 50% bahwa Victoria Eugenie akan menjadi pembawa, meskipun tingkat risikonya belum diketahui. Namun, jika Alfonso menikahinya, masalah keberlangsungan suksesi mereka bisa terpengaruh oleh penyakit tersebut. Meskipun demikian, Alfonso tidak terbujuk dan tetap bersikeras untuk menikahi Victoria Eugenie. Setelah 1 tahun desas-desus tentang putri mana yang akan Alfonso nikahi, ibunya akhirnya menyetujui pemilihan putranya pada Januari 1906 dan menulis surat kepada ibu Victoria Eugenie menceritakan tentang cinta yang dirasakan Alfonso untuk putrinya. Beberapa hari kemudian di Windsor, Raja Edward memberi selamat kepada ponakannya atas pertunangannya di masa depan. Putri Beatrice dan putrinya tiba di Biarritz pada tanggal 22 Januari dan tinggal di Villa Mariscot, di mana beberapa hari kemudian Raja Alfonso menemui mereka, dan Alfonso membawa Victoria Eugenie dan ibunya ke San Sebastian untuk bertemu dengan Ratu Maria Cristina. Pada tanggal 3 Februari, Raja meninggalkan San Sebastian untuk pergi ke Madrid dan Victoria Eugenie dan ibunya pergi ke Versailles, di mana sang putri akan diajari iman Katolik. Sebagai calon Ratu Spanyol, dia setuju untuk pindah agama. Penerimaan resmi Victoria Eugenie ke dalam iman Katolik berlangsung pada tanggal 5 Maret 1906 di Istana Miramar di San Sebastian. Putri Victoria Eugenie menikah dengan Raja Alfonso XIII di biara kerajaan San Jeronimo di Madrid pada tanggal 31 Mei 1906. Hadir pada upacara tersebut adalah ibu dan saudara laki-lakinya yang menjanda, serta sepupunya Pangeran dan Putri Walsh. Hampir 300.000 orang memadati jalan di sepanjang rute pernikahan, sangat ingin melihat sekilas Victoria Eugenie dalam gaun pengantinnya seharga $20.000. Karangan bunga berterbangan di udara, dilemparkan ke pasangan itu oleh pengunjung pesta di antara teriakan Viva la Reina. Setelah upacara pernikahan, saat prosesi kerajaan menuju kembali ke istana kerajaan, tiba-tiba teriakan kegembiraan berubah menjadi jeritan yang mengerikan. Sebuah ledakan mengguncang kereta pernikahan kerajaan dan dunia menjadi gelap. Tersembunyi di antara salah satu karangan bunga yang dilemparkan ke Victoria Eugenie dan suami barunya adalah bahan peledak yang kuat, yang meledakkan dan mengakhiri hidup 37 orang, serta melukai banyak lainnya. Ajaibnya,
Victoria Eugenie dan suaminya berhasil lolos di tengah asap dan kekacauan. Darah seorang penjaga membasahi gaun pengantin Victoria Eugenie, tetapi dia menolak membiarkan darah kental mengguncangnya. Sebaliknya, Ratu baru mengambil alih, dikelilingi oleh tubuh yang hancur dan anggota tubuh yang terputus. Victoria Eugenie membiarkan pelatihannya sebagai seorang bangsawan mengambil alih. Dia menekan rasa mualnya dan memastikan bahwa para pelayan dan penjaga di sekitarnya aman dan tidak terluka, sebelum melanjutkan ke istana kerajaan. Di sana, Victoria Eugenie tetap tenang dan bahkan memilih untuk mengadakan jamuan pernikahan dalam upaya membangun rasa normal. Setelah awal pernikahan yang kurang bagus, keadaan mulai berbalik ketika Victoria Eugenie hamil pada musim gugur 1906. Kehamilannya berjalan lancar. Sebagian besar orang-orang di istana Spanyol menggerutu tentang jumlah pelayan Inggris yang dipertahankan di istananya. Mereka agak ofensif karena dia tidak memperkerjakan lebih banyak orang Spanyol. Namun, Victoria Eugenie punya alasan pribadi untuk itu. Salah satu alasan besar keengganan Victoria Eugenie untuk mengelilingi dirinya dengan lebih banyak pelayan Spanyol adalah karena kebiasaan Spanyol seputar persalinan. Ketika Victoria Eugenie melahirkan pada 10 Mei 1907, tradisi memaksanya melahirkan hampir di depan umum. Sekitar 150 diplomat penting, semuanya laki-laki, berdiri menunggu di luar ruang persalinannya. Seperti yang diharapkan di pengadilan Spanyol, saat bayi itu terlihat, orang banyak menunggu dengan nafas tertahan. Victoria Eugenie melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Alfonso. Dalam setahun pernikahan mereka, Victoria Eugenie melakukan tugasnya dan melahirkan seorang ahli waris yang dianggap banyak orang sebagai prestasi yang luar biasa. Ia memenangkan banyak hati orang Spanyol yang awalnya meragukannya. Dan untuk Victoria Eugenie, ini saja sudah merupakan alasan untuk perayaan. Sayangnya, kegembiraan Victoria Eugenie berumur pendek. Ketika dokter pergi untuk menyunat bayi Alfonso, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Bayi itu tidak berhenti berdarah. Tanpa sepengetahuan Victoria Eugenie, dia adalah pembawa hemofilia dan telah mewariskan kondisi tersebut kepada putranya. Meskipun suami Victoria Eugenie terus menunjukkan kasih sayang secara lahiriah terhadap putranya dan kepada Victoria Eugenie sendiri, keretakan dalam hubungan mereka mulai terlihat pada tahun berikutnya. Pada tahun 1908, suami Victoria Eugenie mulai menjatuhkan diri darinya, sering menghilang tanpa sepatah kata pun untuk jangka waktu yang berbeda-beda. Dapat dilihat, Alfonso menyalahkan Victoria Eugenie karena membawa hemofilia ke dalam keluarganya, dan karena memiliki keberanian untuk menularkannya kepada ahli warisnya, meskipun dia tidak memiliki kendali atasnya. Suami Victoria Eugenie semakin membencinya seiring berlalunya waktu, dan tindakan ibu mertuanya juga tidak membantu. Seakan menjadi seorang ibu dan istri dari suami yang semakin tidak tertarik tidak cukup, ibu mertua Victoria Eugenie menolak untuk melepaskan dominasinya di pengadilan. Setiap kali Victoria Eugenie mencoba mengadakan pengadilan, ibu mertuanya berada tepat di sampingnya, seringkali memimpin percakapan dan berbicara langsung tentang gadis muda yang malang itu. Pada tanggal 23 Juni 1908, Victoria Eugenie melahirkan bayi laki-laki lagi yang diberi nama Jamie. Secara kritis, putra kedua Victoria Eugenie tidak mewarisi hemofilia. Jika Alfonso Junior jatuh sakit karena penyakit itu, setidaknya cadangan akan sehat. Tetapi harapan ini dengan cepat pupus. Jamie kecil mengalami infeksi di telinganya, dan operasi yang dimaksud untuk menyembuhkannya menyebabkan dia menjadi tuli. Sedihnya, ini hanya meningkatkan kebencian Alfonso pada dirinya. Frustasi dengan Victoria Eugenie dan dengan penyakit yang menyerang anak-anaknya, Alfonso XIII mulai berselingkuh. Bertentangan dengan saudara sepupunya yang mengalami kisah serupa, yakni keluarga Romanov di Rusia, di mana sang Tsar Nicholas II dengan setia selalu mendukung istri dan keluarga dalam merawat sang putra mahkota dari penyakit hemofilia. Sedangkan di lain cerita, Alfonso diduga tidak pernah memaafkan Victoria Eugenie atau menerima apa yang telah terjadi. Secara keseluruhan, Raja Alfonso XIII dan Ratu Victoria Eugenie memiliki 7 anak, 5 putra dan 2 putri. Tak satu pun dari putri mereka diketahui sebagai pembawa hemofilia. Walau mereka telah memiliki putra-putri yang cukup banyak,
tidak menghentikan suaminya untuk mencoba-coba dengan wanita lain. Meskipun itu menghancurkan hati Victoria Eugenie, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menerima perselingkuhan suaminya. Dikatakan bahwa dia berselingkuh dengan sepupu ratu yakni Beatrice, Duchess of Galliera. Tetapi hal ini diperdebatkan kebenarannya. Belum usai dengan masalah pribadi di pernikahannya, badai lain datang yakni Perang Dunia I. Segera keluarga baru Victoria Eugenie menghadapi perpecahan yang serius. Ibu mertua Victoria Eugenie lahir sebagai wanita bangsawan Austria, bersimpati dengan orang Jerman. Victoria Eugenie sendiri lahir dan dibesarkan di istana Inggris, secara alami bersekutu dengan Inggris Raya. Terperangkap di tengah, suaminya menyatakan bahwa Spanyol bersikap netral, tetapi hal itu tidak banyak memperbaiki posisi Victoria Eugenie di pengadilan. Victoria Eugenie mengabdikan dirinya untuk bekerja di rumah sakit dan layanan bagi orang miskin serta pendidikan. Dia juga terlibat dalam reorganisasi Palang Merah Spanyol. Pada tahun 1929, kota Barcelona mendirikan patung dirinya dengan seragam perawat untuk menghormati pekerjaan Palang Merahnya. Namun saat ini patung tersebut telah dihancurkan. Berbagai landmark Spanyol dinamai Victoria Eugenie. Misalnya pada tahun 1909, jembatan neoklasik Madrid yang megah yang melintasi sungai Manzanares dinamai menurut namanya sebagai Ponce de la Reina Victoria. Pada tahun 1912, gedung opera dan teater monumental Teatro Victoria Eugenie di San Sebastian, Spanyol dinamai menurut namanya. Pada tahun 1920, dia meluncurkan kapal penjelajah Angkatan Laut Spanyol Reina Victoria Eugenie yang dinamai menurut namanya. Pada tahun 1923, Paus menganugerahkan kepadanya mawar emas yang merupakan pertama kalinya penghargaan ini diberikan kepada seorang putri Inggris sejak tahun 1555 ketika Paus Julius III menganugerahkan kepada Ratu Mary I dari Inggris. Ia juga dianugerahi oleh Royal Order of Victoria and Albert oleh neneknya Ratu Victoria. Pada 12 April 1931, hidup Victoria Eugenie berubah selamanya. Pemungutan suara diadakan mengenai apakah negara harus mempertahankan atau menghapus monarki Spanyol. Setelah menghitung suara, menjadi jelas bahwa Spanyol siap untuk membubarkan monarki. Ini memaksa Victoria Eugenie dan keluarganya untuk pergi, tetapi melarikan diri dari negara itu tidak akan mudah. Suami Victoria Eugenie berangkat lebih dulu ke Perancis, meninggalkan Victoria Eugenie dan anak-anak mereka untuk mengepak apa yang mereka bisa bawa. Kerumunan di luar kastil semakin mengancam. Teriakan "Muera al Reo, Muera al Reina" memenuhi udara. Di tengah pengepakan Victoria Eugenie, sebuah truk mulai menabrak gerbang. Didorong oleh urgensi situasi, Victoria Eugenie dan keluarganya akhirnya meninggalkan rumah mereka. Mereka sekarang berada di pengasingan. Keluarga kerajaan Spanyol pergi ke pengasingan pada 14 April 1931. Keluarga itu pergi untuk tinggal di Perancis dan kemudian Italia. Alfonso berada di ujung tambatannya, frustasi dengan pengasingannya dari Spanyol dan masih marah dengan Victoria Eugenie karena menularkan hemofilia kepada anak-anaknya. Dia menuduh Victoria Eugenie melakukan tindakan mengerikan yang akhirnya membuatnya patah. Dia menuduhnya berselingkuh dengan Duke of Lesera, salah satu teman lamanya. Menanggapi tuduhan itu, dia langsung mengatakan pada suaminya, "Aku tidak pernah ingin melihat wajah jelekmu lagi." Pada akhirnya, Victoria Eugenie dan Alfonso berpisah, dan dia tinggal sebagian di Inggris dan di Swiss. Dia membeli sebuah puri di Villefontaine di luar Lausanne. Setelah berpisah dari suaminya, Victoria Eugenie terus menjalani hidupnya sendiri, namun masih diwarnai oleh tragedi. Putra sulungnya jatuh cinta dengan rakyat jelata Kuba dan menikahinya, bertentangan dengan keinginan ayahnya. Ketika Victoria Eugenie memohon suaminya untuk menghadiri pernikahannya, dia hanya menjawab, "Saya telah kehilangan putra ini selamanya." Kemudian, pada musim panas tahun 1934, Victoria Eugenie mengalami pukulan telak lainnya. Pada musim panas 1934, Gonzalo, putra bungsunya, menjadi korban kecelakaan mobil. Meskipun lukanya ringan, dia adalah seorang penderita hemofilia dan meninggal karena pendarahan internal. 4 tahun kemudian, pada tanggal 6 September 1938, putra sulung Victoria Eugenie mengalami nasib yang sangat mirip ketika dia juga kehilangan nyawanya karena luka ringan yang menimpanya saat kecelakaan mobil.
Pada tahun 1938, seluruh keluarga berkumpul di Roma untuk pembaptisan anak pertama Joan Count Barcelona, yakni Juan Carlos, yang merupakan cucu dari Alfonso XIII dan Victoria Eugenie. Pada tanggal 15 Januari 1941, Alfonso yang merasa kematiannya sudah dekat, mengalihkan haknya atas mahkota Spanyol kepada putranya, Juan Count Barcelona. Pada 12 Februari, Alfonso mengalami serangan jantung pertama. Alfonso meninggal pada tanggal 28 Februari 1941. Victoria Eugenie kembali sebentar ke Spanyol pada Februari 1968 untuk berdiri sebagai ibu baptis pada pembaptisan cicitnya, Infante Felipe, putra Infante Juan Carlos, dan putri Sofia dari Yunani dan Denmark. Felipe menjadi raja Spanyol setelah ayahnya, Raja Juan Carlos I, yang turun tahta pada Juni 2014. Victoria Eugenie meninggal di Lausanne pada tanggal 15 April 1969 dalam usia 81 tahun. Tepat 38 tahun setelah dia meninggalkan Spanyol untuk diasingkan. Dia adalah anak terakhir dari Putri Beatrice dari Britania Raya dan Pangeran Henry dari Battenberg yang meninggal. Pemakamannya diadakan di gereja Sacré-Cœur. Dia dimakamkan di pemakaman terdekat Bois de Aux di Lausanne. Pada tanggal 25 April 1985, jenazahnya dikembalikan ke Spanyol dan dimakamkan kembali di Royal Vault di Escorial di luar Madrid, di samping jenazah suaminya Alfonso XIII, dan tidak jauh dari putra-putranya Infante Alfonso, Infante Jaime, dan Infante Gonzalo. Setelah kematian diktator Spanyol Francisco Franco pada tahun 1975, monarki dipulihkan dan cucu Victoria Eugenie, Juan Carlos I, menjadi raja Spanyol. Cicitnya, Felipe IV adalah raja saat ini. Tiara berlian Cartier Victoria Eugenie bertatakan mutiara atau sebagai alternatif dengan zamrud diwariskan kepada putrinya, Infanta Maria Cristina, Countess of Marone, sekarang dipakai oleh Ratu Spanyol. Selain itu, tiara Ansorena Fleur de Lis yang diberikan kepadanya oleh Alfonso XIII di pernikahannya telah menjadi tiara terpenting dalam koleksi kerajaan Spanyol dan dikenakan oleh Ratu Spanyol untuk acara-acara kenegaraan yang penting. Baiklah, itu adalah cerita singkat mengenai permaisuri Victoria Eugenie dari Spanyol, wanita cantik yang dibenci suaminya karena menularkan penyakit hemofilia pada putra-putranya. Semoga video kami selalu dapat menjadi hiburan syarat akan informatif. Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia.